Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sampan lain di tayangan tatapan tahfiz tadabbur bareng Panwe di surat Al-Waqiah ayat 71 sampai dengan 82. Oke guys, kelanjutan dari tatapan sebelumnya. Tentunya kita berharap semoga tayangan ini tayangan yang tidak ada artinya apa-apa ini insya Allah menjadi sebuah stimulasi buat kita semua agar jiwa kita menjadi lebih hidup ya. Sudah hidup tapi lebih hidup lagi, yang kemudian bisa fasabih bihamdika rabbikal azim. Fasabih bihamdika rabbikal azim, itu mensucikan segala ciptaan Allah. Baik guys, tentunya sebelum kita mulai, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan keberkahan buat kita semua dan juga memberikan kita segala keperluan kita untuk beribadah di kehidupan ini, dan juga telah memberikan satu guidance atau prosedur agar kita mampu menata diri, menata lingkungan kita, menata keluarga kita lebih baik lagi. Dan sholawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan buat kita. Semoga kita mampu menteladani beliau, istiqomah menjalankan apa yang menjadi sunnahnya, dan juga mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya, dijabat tangan oleh beliau, dan kemudian di pangku pundak kita oleh beliau, jalan bersama-sama ke telaga surganya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja guys, di ayat 71 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumun narul lati turun. Apakah tidak kalian perhatikan bagaimana api yang kalian nyalakan? Ya, Allah menyuruh kita memperhatikan api yang kita nyalakan. Bagaimana api itu? Apakah api itu dapat menyala tanpa ada sarana yang lain? Dan di ayat keduanya, antum ansyatum sajarataha am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menumbuhkan sajarataha, pohon ya, sajarah pohon. Apakah kalian yang menumbuhkan pohon? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menumbuhkan? Berarti api itu tidak akan menyala tanpa adanya pohon. Menyala karena ada pohon ya. Dari potongan kayu, dari besi nggak bisa, dari air nggak bisa, dari tanah juga nggak bisa, tapi dari pohon. Dari pohon lah api itu menyala. Lalu nahnu di ayat 73-nya, nahnu ja'alna
Nahnu ja'alna tazkirata wa mata'al lil muqwin. Kamilah yang menjadikan kayu tersebut menjadi bahan peringatan dan juga wa mata'al lil muqwin, dan juga kayu tersebut berguna untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Pohon tadi, dari pohon kemudian menjadi kayu berguna untuk menyalakan api, kemudian untuk membuat rumah, untuk tempat kita berlindung, membuat perahu, ya, buat jembatan dan sebagainya. Dan apa namanya, itu 83 74-nya fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kalau kita nih nggak bisa menumbuhkan kayu, maka ya sudah, kita rawat apa yang menjadi pemberian dari Allah. Apa yang telah Allah berikan, api, kemudian apa namanya, Allah menumbuhkan pohon, Allah berikan pohon, Allah berikan juga, Allah menghidupkan kita. Afara'aitum ma tumnun, dari nutfah, ya kan. Kemudian Allah menurunkan air hujan. Afara'aitum ma'alladzi tashrubun. Kemudian afara'aitum ma tahrusun, juga biji-bijian. Kalau nggak bisa bikin biji-bijian, tidak bisa membuat menciptakan makhluk berupa manusia, dan juga tidak mampu menurunkan hujan, kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya sudah, cukup pelihara, kata Allah gitu. Pelihara diri kita dari apa? Dari keburukan-burukan, ya. Pelihara airnya, pelihara apinya, pelihara biji-bijiannya yang kita perlukan. Kita perlu padi, kita perlu bahan-bahan masakan, semua mesti dipelihara, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikan, peliharalah. Fasabbih bismi rabbikal azim itu maksudnya seperti itu. Pelihara diri kita dari apa? Dari keburukan, baik keburukan dunia maupun di akhirat. Keburukan seperempat, daging setengah. Kan kamu tulis 3/4, tapi Abi bilangnya sekilo. Kalau 80 ya 20. Gitu guys, ya. Keburukan dari dosa, ya, kalau di dunia. Nah, kalau nanti di akhirat, kita pelihara dari api neraka, ya, kobaran api neraka. Kita pelihara, ya guys, ya. Jangan sampai jiwa raga kita ini kemudian akhirnya menderita karena ketidaksadaran kita atas hakikat hidup yang sebenarnya, ya. Nah guys, jadi Al-Quran ini sebetulnya mencoba menyadarkan kita semua untuk kemudian berlaku baik, berkata baik, kemudian berpikir baik, dan juga berencana baik, juga beramal baik, ya. Semua mesti dibuat tambah lebih baik lagi. Tubuh kita, pandangan kita tetap dijaga agar tetap tajam, tubuh kita agar tetap sehat. Berikan konsumsi makan yang sehat, minum yang sehat, jangan yang yang merugikan. Terus dipelihara, dan juga
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dan juga keluarga kita dijaga dari kobaran api neraka. Apalagi yang mesti dijaga, lingkungan kita, rumah kita pelihara. Jangan sampai ada hal-hal yang buruk nampak terlihat. Kemudian jangan sampai lingkungan, jangan sampai banjir, apalagi di musim hujan ya. Jangan sampai banyak sampah, berdebu, beraroma tidak sedap gitu ya guys. Nah ini fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau memang tidak bisa mampu untuk mengadakan semua tadi yang disebutkan tadi, pelihara. Apalagi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, dan aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang ya, yaitu orbit ya. Orbit itu jadi mereka benda-benda langit itu mereka bergerak sesuai orbitnya. Jadi kita juga sebaiknya kita juga bergerak sesuai orbitnya, melihat sesuai orbitnya, bertutur sesuai orbitnya, menuju melangkah, semuanya harus sesuai dengan tuntunannya. Itu Al-Quran Karim. Innahu laqasamun law ta'lamuna alim. Sesungguhnya di sumpah itu ta'lamuna azim ya. Terdapat sumpah yang sangat tinggi. Sumpah itu adalah sumpah yang sangat tinggi ya, demi tempat beredarnya bintang-bintang. Sumpah yang sangat tinggi ya. Apalagi ayat berikutnya yaitu innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, kitab yang paling mulia. Tidak ada ya kitab lagi sebetulnya yang lebih mulia dari Al-Quran. Tapi secara fakta Al-Quran belum menjadi kitab yang mulia. Karena apa? Karena banyak dari antara kita tidak menyadari bahwa kita belum menjadikan Al-Quran menjadi kitab yang mulia. Kita belum menjadikan Al-Quran sebagai aturan ya, yang mengatur hidup kita ya, mengatur rumah kita, mengatur lingkungan kita, mengatur masyarakat dan maupun bangsa. Belum ya. Innahu laqur'anun karim. Kenapa demikian? Karena Allahu Akbar. Zatullah, sifatullah. Ada penampakan guys. Oke guys ya. Kita belum berjuang ya. Bukan belum berjuang, sudah berjuang tapi belum berhasil menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang ya di dalam bermasyarakat ya. Jadi tugas kita nih ya, bagaimana berjuang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang bermasyarakat. Sudah belum? Belum. Maka itu yang mesti kita ketahui, hidup kita ini agar mulia dunia maupun akhirat, ayo kita perjuangkan apa yang menjadi tugas sesungguhnya kita. Kata Allah, untuk bisa memfasabbih bismi rabbikal azim tadi ya, menghindari dosa kecil maupun dosa besar itu dengan memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang ya. Contoh kalau misalnya dosa kecil berupa apa, berupa berbohong, kemudian memaki, mencela, buruk sangka,
dan melihat tayangan buruk, apalagi terus membicarakan keburukan orang lain, itu akan bisa dibersihkan dengan istighfar, dengan sholat taubat. Tapi bagaimana dengan dosa besar? Contoh, kita mencuri, berzina, melukai, bahkan membunuh, itu kan dosa besar. Bagaimana agar dosa-dosa itu dapat dibersihkan saat sebelum kita kembali ke keharibaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saat sebelum wafat, yaitu dengan mentegakkan kalimat Allah di kehidupan ini, menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang. Ya, itu tugasnya siapa? Tugasnya semua kita sebetulnya sebagai umat Islam. Sudah belum? Ya, tanyalah pada diri kita sendiri, apakah Al-Quran sudah dijadikan sebagai undang-undang? Kalau belum, itulah yang mesti diperjuangkan. Kalau belum, berarti para petinggi negeri ini belum mampu mewujudkan itu. Ya, karena kalau belum mampu, ya kemudian ada regenerasi, ya mungkin generasi pendahulu belum mampu, digantikan dengan generasi berikutnya agar mampu menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang. Manfaatnya apa? Untuk membersihkan dosa-dosa besar, agar nanti kemudian kembali kepada Allah dengan dalam keadaan yang suci dan bersih. Ya, itu guys. Apalagi innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, di dalam kitab yang mulia, fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang dapat menyentuhnya selain dari orang-orang yang Allah sucikan. Ya apa, tidak akan mampu mereka yang berdosa kemudian membaca Quran, apalagi mengamalkannya, tidak akan mampu. Nah, supaya mampu dan kita menjadi hamba Allah yang beruntung, setelah kita menyadari kita begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, bahkan kesalahan itu menumpuk menjadi sesuatu yang besar, maka paksa diri kita untuk berbuat baik. Ya, hentikan keburukan, lakukan kebaikan. Ya, hentikan sudah. Atau kalau belum bisa sekaligus menghentikannya, hentikan secara perlahan, namun jangan tinggalkan kebaikan, lakukan kebaikan. Apa contohnya? Sholat, ya. Jangan tinggalkan sholat. Apalagi tinggalkan keburukan-keburukan, lakukan kebaikan-kebaikan, menolong, ya, memberi, mengasihi, menyayangi, membersihkan, apalagi menata, lalu menertibkan, membersihkan, membuat lebih cemerlang, lebih indah, lebih tertib, lebih asri, lebih mengagumkan, lebih mempesona dan sebagainya. Itu adalah hal-hal kebaikan, ya. Sholat, paksa ya diri kita untuk sholat agar pada akhirnya jiwa kita tidak dikuasai dengan perbuatan buruk, ya. Karena sholat itu sebetulnya, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Nah, bagaimana caranya agar
banyak saudara-saudara kita kemudian menyadari akan pentingnya arti sholat. Ini tidak hanya bisa dengan himbauan saja, diperlukan satu undang-undang. Himbauan, kalau untuk himbauan DKM misalnya, kalau DKM bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa ke masjid, mereka akan mudah ke masjid. Tapi kalau mereka-mereka yang tidak terbiasa ke masjid dan sudah terlena dengan aktivitas kesehariannya tanpa sholat, ya mereka sulit untuk diajak ke masjid. Bagaimana caranya? Tegakkan undang-undang, buat peraturan wajib sholat, ya, baik boleh peraturan negara, ya, perpu, atau boleh perprov atau perkot, perkap, ya, peraturan kota misalnya. Ya, nanti kalau sudah dibuat undang-undang akan ada petugas-petugas yang menginspeksi, ya. Contohnya misalnya Satpol PP ya ditugaskan untuk jaga malam di pos Kamling misalnya. Kemudian setelah azan subuh mereka berkeliling ya untuk menutup pintu setiap warganya agar berangkat ke masjid. Ya kalau tidak nanti akan kena sanksi dari peraturan tersebut, ya. Sanksi apa misalnya kurungan 1 bulan penjara, bisa kan gitu kan, ataupun nanti dapat reward, yes, yang ke masjid dapat reward apa, sembako misalnya ke masjid, ya. Ini menyadarkan undang-undang adalah satu treatment agar yang keburukan kotoran-kotoran yang menghebat tadi bisa bersih dengan undang-undang. Jadi wajib nggak undang-undang ini ditegakkan? Wajib nggak Al-Quran ditegakkan? Wajib nggak kalimat Allah itu wajib, ya? Biar apa? Biar Indonesia ini semakin mengagumkan, semakin makmur, gitu. Kalaulah belum, ya mudah-mudahan tayangan ini menjadi sebuah stimulasi untuk siapapun yang nonton, ya, ataupun ya ayo bantu di like, di share, di komen agar saya juga secara pribadi semakin semangat untuk berkiprah, ya, mengeksplor Quran sama-sama, ya, ilmu Allah bareng-bareng. Apalagi terakhir Tanzilul min Rabbil Alamin, dan Al-Quran itu di Allah yang menurunkannya. Afa bihazal hadisi antum mudhinun, dan mengapa kalian menganggap remeh gitu berita-berita Quran? Gak tahu kok Quran diremehin. Kenapa coba jadi Quran jadi remeh? Karena kita nggak pernah ngelihat Quran, jangankan ngelihat Quran juga enggak, ya kan? Apalagi ngebukanya, apalagi ngebacanya, apalagi kemudian mengkajinya lebih dalam, apalagi mengamalkannya. Karena melihat saja tidak, gitu. Nah, bagaimana agar Quran ini kemudian tidak diremehkan? Maka syiar, ya, kita ini bismillah, ya, mudah-mudahan tayangan ini, tatapan ini menjadi sebuah amal soleh buat saya untuk mensiarkan, ya, Al-Quran ini bareng-bareng, untuk belajar Quran bareng-bareng, mensiarkan agar saudara kita yang kemudian terlena, mereka menjadi pemburu dunia, ya, pemburu dunia belaka tanpa mengindahkan akhirat, ya, untuk kemudian sadar, ya, kembali ke jalan yang benar, shiratal mustaqim. Itu guys, ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan tadi, yang teringat guru dunia,
Fasabbih. Kenapa diremehin? Oh ya, kenapa diremehin? Masalah acuh. Ya, nah ini nih acuh. Ini penyakitnya nih. Acuh, sabedo, sabodo, masa bodoh gitu. Cuek. Ini penyakit juga nih, cuek. Kita cuek sama Quran. Kita nggak peduli sama Quran. Kita cuek kewajiban kita. Nah, ini cuek, karena dari cuek itu akhirnya kemudian merajalela, kemudian meradang ya penyakit ini kemana-mana, sehingga para petinggi-petinggi juga cuek masa bodoh dengan prosedur hakikatnya yang sebenarnya kurang. Ini ya cuek, karena cuek, diremehkan, remeh, ini masalah remeh. Kok ngeremehin Quran sih ya, gara-gara meremehkan Quran, mencuekkan, mensabodokan Quran ya, akhirnya apa? Akhirnya ya, coba ya, kalau emang Allah tidak menurunkan sebuah sebuah kejadian yang membuat kita sadar di dunia ini, mungkin nanti di akhirat ya, jangan sampailah di akhirat ya, jadi hamba Allah yang merugi nantinya. Nah, terus terakhir 82, waja'alna rizqakum annakum tukazibun. Kalian menjadikan rizki yang kuberikan ini gitu ya. Apa tuh rizki? Wah, banyak jiwa raga kita nih rizki. Apalagi gaji kita, rumah kita, keluarga kita, rizki udara, air, api, semua rizki. Kok malah kita menjadi durhaka kepada Allah ya. Kenapa kita ganti tuh ya rezeki yang Allah sudah berikan dengan kedustaan, dengan kedurhakaan, kata Allah. Ayo, itu 82. Nanti kita lanjut di tayangan tatapan berikutnya, berarti di 83 sampai ini, kalau Waqiah itu sampai ayat 96. Dan terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton, di like, di share, di komen, yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua, berbuah menjadi sebuah pahala, dan kita sama-sama yuk bersatu, menyatu untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk Indonesia. Demikian saja guys, tatapan tayangan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.